ada di dalam surga, tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kerja buat Tuhan, selalu manisi, biar pikul salib, selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Dipanggil Tuhan, selalu manisi, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisi. Kerja buat Tuhan, selalu manisi, biar pikul salib, selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye, senang-senang ye. Dipanggil Tuhan, selalu manisi, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu
Pencipta, bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita
Salam adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Kak Richard. Nah, jadi setiap hari minggu jangan lupa adik-adik ya, karena hari minggu ini jam 11 ada acara Zoom untuk anak-anak sekolah minggu. Maka untuk itu adik-adik, kakak sarankan nih, persiapkan Alkitab kalian di rumah dan juga kalian harus berpakaian rapi ya. Dan jangan lupa, jangan sambil nonton atau main-main game. Oke adik-adik, harus sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Nanti saatnya waktu kita bernyanyi dan menari, jangan lupa juga adik-adik harus bisa mengikuti kakak-kakaknya. Ya. Jadi, dan yang terakhir nih, kakak ucapkan selamat mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa lagi. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Karena Maria lagi ngapain ya? Di mana kalau aku tanyakan Natalia aja? Shalom Kak Natalia. Shalom Kak Inge. Kak Natalia lagi ngapain? Lagi baca Alkitab nih Kak Inge sambil menunggu sekolah minggu mulai. Wah, keren sekali Kak. Aku juga loh setiap hari aku baca Alkitab Kak. Harus itu Kak Inge, karena membaca firman itu baik loh untuk roh jiwa kita. Betul sekali Kak. Oh iya Kak, ada jam 11 nih Kak. Waktunya kita apa ya? Sekolah minggu. Ya udah Kak Inge, adik-adik di rumah juga pasti udah gak sabar nih nungguin kita. Terus udah gitu juga pasti udah gak sabar mereka buat ketemu Bob, Hari, Sophie, dan Jenny. Pastinya dong Kak. Oh iya Kak, sebelum mulai biasanya kita harus berdoa dulu ya Kak. Betul Kak Inge, gimana kalau kita mulai berdoa yuk? Oke Kak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa ya. Bapak, sebentar kami ingin memulai sekolah minggu pada hari ini ya Bapak. Biarlah anak-anakmu dapat mengerti apa yang disampaikan pada guru-guru sekolah minggu tentang firman pada hari ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Kayaknya, ya Kak, biar lebih semangat nih kayaknya. Gimana kalau kita nyanyiin lagu? Tapi aku maunya langsung sekalian dua Kak. Boleh banget kayaknya. Apa kayak gitu Kak? Aku punya satu lagu. Kayaknya juga ngasih satu lagu. Oke, betul. Aku baca kitab suci. Aku jalan serta Yesus. Oke, kita mulai ya. Oke, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom, shalom teman-teman semua. Wah, tidak terasa ya, sudah seminggu lewat nih, ketemu teman-teman lagi deh. Ngomong-ngomong, sekarang sudah jam 11 kan ya. Kok Bob, Sophie, dan Jenny belum kelihatan ya? Menurut teman-teman, mereka ikut sekolah minggu atau enggak ya?
Hmm. Shalom Hari. Shalom Shalom teman-teman. teman-teman di rumah semuanya. Sofi, Jenny, tumben kalian datang terlambat nih sekolah minggunya. Enggak dong Hari. Kita cuma mau kasih kejutan aja buat kamu dan Bob. Hehehe, Kak, kita berhasil gak nih Hari? Kalian berhasil sekali. Aku kira kalian tidak ikut sekolah minggu. Oh, itu sih nggak mungkin Hari. Kita nggak ikut sekolah minggu. Hari, ngomong-ngomong, Bob kemana ya? Oh iya, kemana ya si Bob tuh? Tumben dia belum muncul nih. Coba tengok. Wah, belum ada. Jangan-jangan dia sedang asik tidur. Kemana ya mereka dia teman-teman? Kayaknya nggak mungkin deh kalau dia ketiduran. Kan anak-anak sekolah minggu Berea Anugerah itu semuanya selalu merindukan hari Tuhan. Karena di hari Tuhan itu kita akan mendapat berkat roh jiwa kita. Jadi sepertinya nggak mungkin deh kalau Bob nggak ikut sekolah minggu. Iya bener tuh Jenny. Dan anak sekolah minggu Berea Anugerah semuanya mengakui dengan iman bahwa hari Tuhan berarti kita memperingati Tuhan Yesus bangkit. Dan ini menjadi iman buat kita semua. Benar juga ya teman-teman semua. Lalu kira-kira kemana ya Bob? Teman-teman di rumah, adakah di antara kalian tahu Bob di mana? Jenny, Sofi, bagaimana? Salam teman-teman. Shalom Bob. Wah, ini dia muncul. Iya nih, dia si Bob akhirnya muncul. Kamu baru aja kita omongin tahu Bob. Iya nih Bob, tumben banget kamu telat. Kenapa Bob? Iya tuh, mata kamu sembab gitu Bob, sampai nggak kelihatan di layar. Kamu habis berenang ya? Maksudnya habis nangis ya? Loh, teman-teman, Bob nangis. Sedih teman-teman. Loh, sedih kenapa Bob? Iya nih Bob, aku jadi pengen ikutan nangis juga Bob. Aku dapat hukuman dari Bu Guru Matematika. Loh, hukuman apa Bob sampai kamu menangis seperti itu? Aku disuruh kerjakan tugas mengarang. Wah. Loh, kamu kenapa bisa dihukum Bob? Karena aku tidak mengerjakan tugas yang minggu lalu. Oh, yang tugas penjumlahan dan pengurangan itu ya Bob? Iya, maksudnya itu. Itu sih salah Shalom kamu. adik-adik semua. Shalom Kakak Suna. Nah, shalom juga buat adik-adik yang di rumah. Bob, kenapa nih? Kayaknya habis nangis ya? Iya, Kak. Aku dihukum Bu Guru karena tidak mengerjakan PR. Tapi Bob, aku bingung deh. Kenapa kamu tidak kerjakan? Bukannya waktu dikasih PR, kamu masuk kelas ya? Iya, aku ikut kelasnya kok Hari. Aku tidak kerjakan PR karena aku
malas. Waduh, jangan males dong, Bob. Iya, Jenny. Kita, Bu Guru tidak akan marah. Tapi ternyata marah. Jadinya aku dikasih tugas yang sangat banyak sekali. Oh, begitu. Nah, adik-adik, kalau Bu Guru atau Pak Guru kasih tugas, maka adik-adik harus mengerjakannya. Kalau adik-adik tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bu Guru, maka adik-adik akan kena hukuman. Nah, adik-adik, cerita ini seperti cerita tentang Raja Saul. Raja Saul pernah mendapat hukuman juga ya, Kak? Iya, Sofi. Kita buka yuk Alkitab kita. Kita baca dulu ayatnya di Mazmur 1 ayat 1. Adik-adik bawa Alkitab nggak? Selalu bawa. Yuk kita baca ya. Di Oke. Mazmur 1 ayat 1. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam dalam kumpulan Allah. Amin. Amin. Nah, adik-adik pernah nggak dengar cerita tentang Raja Saul? Raja Saul itu kita baca di Alkitab, dia itu seorang yang sangat tinggi. Dia itu lebih tinggi daripada teman-temannya yang lain. Sepertinya dia pasti sangat ganteng loh adik-adik. Kayak saya ya, Kak. Iya, Bob. Bob ganteng ya. Nah, adik-adik, kalau cerita tentang Saul, itu kan ada di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Lama itu, Tuhan Yesus sudah datang belum adik-adik? Belum, Kak. Nah, karena Tuhan Yesus belum datang, jadi kalau Tuhan mau menyampaikan firman-Nya, itu selalu menyampaikannya melewati seorang nabi. Nah, adik-adik, pada saat itu ada seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel ini menyampaikan firman Tuhan kepada Saul. Saul, di mana firman Tuhan katakan bahwa kamu harus pergi mengalahkan orang Amalek. Kamu ingat ya, di saat kamu ke sana, kamu harus bunuh semua rakyatnya, binatang-binatangnya, baik lembu, kambing, unta, keledai, terus rajanya juga kamu harus bunuh. Jangan kamu sisakan sedikit pun. Nah, adik-adik, setelah menerima perintah itu, maka Saul pun mengumpulkan rakyatnya. Dan dia pergi untuk menyerang kota Amalek. Adik-adik, sesampai di sana, maka mereka pun membunuh semua rakyat di kota Amalek itu. Tetapi rajanya itu mereka nggak bunuh adik-adik. Rajanya itu mereka tangkap hidup-hidup. Dan juga mereka mengambil domba-domba dan kambing-kambing, lembu yang gemuk-gemuk adik-adik mereka ambil dan mereka bawa pulang. Setelah itu adik-adik, firman Tuhan berkata kepada Nabi Samuel,
Aku menyesal karena telah memilih Saul itu sebagai raja. Dia itu nggak taat sama perintahku. Lalu adik-adik Nabi Samuel itu pun sangat sedih dan dia berdoa semalam-malaman. Nah, setelah itu pada waktu pagi Nabi Samuel itu pergi bertemu dengan Saul. Adik-adik, sebelum bertemu dengan Saul, Nabi Samuel itu mendengar ada suara kambing, suara domba. Suaranya seperti apa? Adik-adik tahu nggak suara kambing? Meong. Itu Itu kucing. suara Bob. kucing. Biasanya kalau suara kambing itu mek gitu ya. Oh, seperti itu. Nah, adik-adik, setelah itu Nabi Samuel itu bertemu dengan Saul. Dan Saul dengan senangnya adik-adik berkata kepada Nabi Samuel, "Aku sudah melaksanakan perintah Tuhan." Lalu kata Nabi Samuel, "Terus yang tadi ku dengar itu suara apa?" Terus adik-adik kata Saul, "Oh, itu suara kambing." Itu rakyat mengambil kambing dan domba-domba yang bagus-bagus itu untuk mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Terus adik-adik, Nabi Samuel pun berkata, "Kamu itu tidak menuruti perintah Tuhan. Kamu ingatkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Kamu harus membunuh semua yang ada di kota Amalek, baik rajanya, rakyatnya, dan semua binatang yang ada di sana. Mau yang bagus, mau yang jelek, harus kamu bunuh." Lalu kata Saul, "Memang rakyatnya udah aku bunuh semua, tapi rajanya aku tangkap hidup-hidup. Dan binatang-binatang yang jelek itu juga udah aku bunuh semua. Yang bagus-bagus itu kita ambil. Kita berpikir kalau untuk dipersembahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan senang." Tapi adik-adik, ternyata Tuhan tidak senang dengan korban bakaran. Tetapi Tuhan itu lebih senang kalau kita mendengarkan perintah Tuhan. Adik-adik, kakak bacakan ya di Alkitab, yaitu kitab 1 Samuel 15 ayat 22. Adik-adik dengar ya. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Nah, adik-adik, Tuhan itu lebih senang kalau kita mendengarkan perintahnya. Adik-adik harus mendengar perintah Tuhan ya, dan kita melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Nah, begitu adik-adik cerita tentang Saul, karena dia tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul. Awalnya itu Saul itu adalah seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Dia itu seorang raja yang hebat, dia banyak mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi karena dia tidak taat, Tuhan Allah itu menghukum Saul. Dan akhirnya posisi Saul sebagai raja itu digantikan oleh Daud. Wah, jadi setiap perintah yang sudah Allah berikan harus ditaati ya, Kak. Itu hanya untuk bangsa Israel saja ya, Kak?
Ini untuk semua orang hari ini. Semua orang harus taat kepada setiap perintah yang Allah berikan. Kalau Tuhan kasih perintah, kamu harus bersandar pada bakti darah Yesus. Ya, kita harus taat. Kita harus bersandar pada darah Yesus. Nah, kalau kita misalnya kita tidak taat dan tidak mengakuinya, Tuhan itu tidak berkenan. Dan kita itu bisa dibuang loh adik-adik. Adik-adik ingat gak cerita tentang Adam? Dia itu kan dikasih perintah. Tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu mereka diusir dari Taman Eden. Oh iya. Jadi waktu tahu itu berarti kalau ada ibu-ibu atau nenek-nenek harus dibunuh juga ya Kak? Iya, karena itu kan sudah Tuhan perintahkan. Karena adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan perintahkan bunuh mereka semua? Karena orang Amalek itu jahat sama bangsa Israel. Mereka yang menghalangi bangsa Israel ketika bangsa Israel itu mau keluar dari Mesir. Oh, iya ingat Kak. Tapi Adam tidak taat. Lalu yang terjadi adalah rohnya mati. Lalu mereka diusir dari itu kan? Ya, benar sekali Bob. Karena Adam tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, kalau kebalikannya nih, kalau kita yang taat sama perintah Tuhan, kita akan menerima berkat. Berkat itu adalah untuk roh jiwa kita, adik-adik. Terus Kak, ketika kita mengerjakan perintah Tuhan, kita harus dengan sukacita ya Kak? Tidak boleh dengan terpaksa. Oh iya dong, Sofi. Sama seperti hari ini Kak, kami selalu menantikan hari Tuhan. Dan ketika hari Tuhan tiba, kami selalu bersukacita. Karena Tuhan akan memberikan berkat untuk roh jiwa kita. Beribadah pada hari Tuhan juga termasuk perintah kan Kak? Iya, Sofi. Maka adik-adik harus mempersiapkan dengan baik ya, persiapan untuk memasuki hari Tuhan. Dan adik-adik tidak boleh bolong-bolong. Maksud kakak nih, tidak boleh sampai tidak menguduskan hari Tuhan. Oh iya Kak. Terus menurut kakak, kalau Bob mendapat hukuman karena tidak taat perintah dari ibu guru, itu bagaimana Kak? Kalau menurut kakak nih, ya tepat sekali. Karena setiap orang yang tidak taat itu kan pasti mendapatkan hukuman. Kenapa dihukum? Agar Bob itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Oh gitu ya Kak. Aku kapok nih. Tidak mengerjakan PR. Tugasnya jadi semakin banyak Kak. Aku tidak mau malas lagi Aku mau taat sama perintah atau tugas dari ibu guru. Dan yang lebih penting lagi, aku juga akan taat kepada setiap perintah Tuhan. Karena bagi yang taat kepada perintah Tuhan, untuk mendapat berkat untuk roh jiwa kita. Iya, adik-adik kita semua belajar ya untuk taat sama perintah Tuhan. Supaya roh jiwa kita mendapatkan berkat. Nah, jangan seperti Bob ya, teman-teman. Kamu tidak harus menangis, Bob. Kamu harus pergi bertobat harusnya, Bob. Sudah ya, masuk adik-adik harus rajin di sekolah, mengerjakan semua PR yang dikasih oleh guru. Ya, supaya adik-adik kan menjadi pintar. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya.
sekolah minggu kita. Yuk, mari kita berdoa. Ayo. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah mendengar firman Tuhan. Bapa, berkatilah setiap roh jiwa kami. Dan kami mau terus belajar untuk selalu taat pada perintah-Mu. Bapa, tolonglah setiap kami semua anak-anak-Mu. Biarlah roh jiwa kami sungguh mendapatkan hidup. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kak Inge, firman hari ini bagus sekali ya. Iya Kak, firman hari ini mengajarkan kita untuk kita taat pada perintah Allah Kak. Betul Kak Inge, contohnya nih, baca Alkitab, rajin beribadah, berdoa selalu. Betul Kak, jika kita selalu taat pada perintah Allah, maka roh jiwa kita selalu diberkati sama Allah. Betul Kak Inge. Wah Kak Inge, waktunya kita berpisah nih dengan adik-adik yang di rumah. Iya nih Kak, udah jam 12 ya Kak ya. Iya. Berpisah. Ya udah deh, adik-adik di rumah